Ya, oke. Ini sudah kelihatan slide saya ya? Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ya, khawatirnya nggak kelihatan lagi. Seperti tadi. Ya, oke, kita tadi sudah membahas tentang yang ini ya, sampai ini berarti video part 3 gitu. Video part 3. Constraints untuk digital camera recommender system. Ya, oke, kita lanjut. Tadi ada beberapa review sedikit. Ini beberapa, kita bahas sedikit tentang constraint based recommender system. Ini beberapa istilah atau apa juga notasi-notasinya, dan bagaimana gambaran sebuah constraint based recommender system. Tapi ini memang kita tidak bisa bahas secara detail, karena kalau bahas secara detailnya pasti panjang gitu ya, panjang ceritanya. Rule-rulenya harus juga satu persatu segala macam. Tapi intinya bahwa cara kerja sistem itu dengan berdasarkan rule-rule yang sudah ditetapkan di dalam sistem sebagai pengetahuan ya. Di sini ada yang notasi C ini kan sebenarnya constraint ini maksudnya ya. Sebenarnya C di sini dengan C di sini itu beda. Ini C itu di sini mungkin customer, sementara di sini produk. Ini mungkin notasinya agak sedikit rancu. Yang sebagai indeks itu adalah ini menyatakan untuk customer, ini produk, sedangkan C yang di atas itu constraint. Nah, knowledge dari sistem ini adalah berwujud constraint, di mana constraint itu direpresentasikan dalam bentuk rule gitu ya. Ini constraint yang disebut sebagai filter condition. Tadi sudah saya jelaskan, ada constraint yang disebut sebagai compatibility constraints. Ini memetakan antara properti pelanggan dengan yang properti pelanggan. Nah, kalau yang tadi, yang filter condition itu properti dari pelanggan dimappingkan dengan properti dari produk dalam sebuah rule, gitu ya. Ini rule ini kalau panah itu artinya jika maka ya, ini artinya. Jika usage sama dengan large plane, maka megapikselnya lebih besar dari 5. Ini dalam bentuk if then. Ini juga if then. Ya, tapi sebenarnya rule-nya banyak, cuman ini biar untuk gambaran aja. Kalau kita membahas sampai rule-nya sendiri kan sebenarnya itu kita masuk ke papernya sebenarnya, dan papernya itu sangat kompleks. Paling tidak secara cara kerjanya Anda tahu ya, idenya gitu ya. Nah, oke, ini ada di buku Dietmar Janah yang sudah saya share di LMS ya. Nanti lengkapnya bisa Anda baca sendiri di situ. Ya, ini saya ambil aja, saya copas-copas sambil saya bahasakan Indonesia ya, gitu ya. Saya bahasa Indonesia beberapa, agar Anda dapat mudah dalam belajar nanti. Semoga. Jadi bisa lengkapnya bisa Anda buka di situ ya, constraints based recommender system. Nah, kemudian constraint base itu masuk di dalam knowledge base ya. Kita semua sekarang sedang membahas tentang knowledge base recommender system. Nah, oke ya, ini kemudian ada constraints ini yang terkait dengan produk ya. Kalau di sini lebih ke produknya, di mana di sini ini kenapa produk itu dianggap sebagai constraint ya, karena produk itu kan dia mempunyai fitur-fitur di sini, di mana fitur-fitur itu merupakan constraint juga. Karena kan nanti rekomendasinya itu, entity yang direkomendasikan kan itu berupa produk kan. Nah, sebentar ya, saya tutup pintu dulu ya, ramai anak-anak. Ya, lanjut ya. Jadi di sini kan ID P1 itu artinya untuk sebuah produk ya, untuk sebuah produk kamera, dia punya fitur-fitur ini ya, fitur-fitur ini. Nah, ini kan sebenarnya adalah sebuah constraint juga, bahwa kita dapat merekomendasi. Sebentar, ini Bluetooth-nya belum nyala. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita
ada produk ini sampai yang kurung ini ya. Ini kan sebenarnya nilai-nilai dari fitur itu kan adalah constraint-nya. Produk ini, nah nilai-nilai fiturnya itu merupakan constraint juga. Jadi constraint yang melekat ke produk. Nah, gitu ya. Kemudian tadi ada requirement, customer requirement, ini requirement dari yang dinyatakan secara eksplisit oleh user. Ini dinyatakan secara eksplisit oleh user. Dinyatakan secara eksplisit oleh user. Kemudian ini produk yang ini adalah rekomendasinya. Jadi rekomendasi itu di sini kumpulan dari kebutuhan user, RAQ ini, dan juga produk yang direkomendasikan. Nah, ini satu list explanation itu kalau misal nanti Anda mau, bukan Anda ya, sistem itu mau menjelaskan mengapa sebuah produk itu direkomendasikan. Tujuannya apa? Explanation facility itu atau fasilitas penjelasan adalah untuk meningkatkan trust dari user terhadap sistem, terhadap produk yang direkomendasikan. Artinya secara nggak langsung ya terhadap sistem kan gitu ya, trust terhadap sistemnya. Di mana tugas dia, sistem itu adalah merekomendasikan produk. Jadi dengan percaya pada produk yang direkomendasikan, otomatis trust itu juga untuk sistem itu sendiri. Ya, tadi sudah sampai sini. Lanjut. Nah, ini contoh fitur-fitur produk kamera dapat direpresentasikan seperti ini. Ini masing-masing. Yang ID P1, ini price-nya sekian, megapikselnya sekian, resolusi ya, resolusi hasil itu shootnya itu. Kemudian optical zoom, LCD size 2,5 inch, dia tidak ada fitur movie, sound tidak ada, waterproof ada, misal gitu ya. Ini contoh saja. Ini produk yang kedua, produk sampai produk yang ke-8, nah gitu ya. Nah, gitu ya. Ini contoh dari sebuah constraint based recommendation system. Ya, itu contoh yang sederhananya ya, paling sederhana. Sebenarnya kalau kita masuk ke sistem yang sebenarnya ya, sebenarnya tidak sederhana ini ya. Cuman paling tidak untuk kita memahami bagaimana cara kerja constraint based ya seperti itu ya. Jadi ini dibentuk REST itu dibentuk dari sini, kemudian nanti dimasukkan ke dalam constraint-constraint yang ada ini, gitu ya. Constraint-constraint yang ada ini. Nah, kemudian dari rule-rule yang ada itu nanti dihasilkan produk yang mana, gitu kan. Ya, ini seperti halnya kemarin waktu Anda belajar tentang rumpus itu ya, sudah belajar AI kan ya. Saya kemarin juga ngajar AI, cuma setelah jadi dekan kemudian nggak ngajar lagi karena nggak boleh ngajar banyak-banyak. Ada dunia rumpus itu ya, dicontohkan beberapa implementasi rule di situ ya. Nah itulah. Cuma ini sudah real ya, kalau ini sudah sampai ke ya sebuah aplikasi yang merekomendasikan digital kamera. Kemudian saya akan menyampaikan tentang conversational recommender system. Sebentar, ini Anda ada kuliah jam 1:30? Halo, ada yang kuliah jam 1:30? Ada, Pak. Ada ya? Ada, Pak. Wah, ada ya. Wah, berarti saya paling cuma sampai, waduh, ini nggak bisa cepat. Percuma juga ya kita masuk gini cuma sebentar. Ya sudahlah, ini sampai lebih 16, nanti 4 menit lagi, mungkin 2 slide saya jelaskan. Nanti saya jelaskan di kesempatan berikutnya. Sama nanti kita absen. Kemudian conversational recommendation system ini saya sampaikan nanti mungkin lebih lengkapnya di kesempatan berikutnya ya. Ini CRS, sering disingkat sebagai CRS, di mana ini adalah latar belakang mengapa perlunya ada conversational recommendation system, di mana pengguna ini kadang-kadang atau seringnya ya itu belum dapat mengungkapkan kebutuhannya secara pasti di awal interaksi, ya kan itu sangat mungkin, apalagi kalau user itu belum familiar dengan domain dari apa yang akan dia cari kan gitu. Mau nyari sepeda tapi dia nanya karena dia memang belum kenal betul tentang domain sepeda, makanya dia nanya kan gitu. Biasanya seperti itu ya, sehingga
kalau sistemnya itu adalah one shot interaction atau one shot recommendation, mungkin saja memang user belum puas terhadap produk yang direkomendasikan pada saat itu. Kalau misal satu lewat aja, artinya user memasukkan kebutuhan, kemudian sistem merekomendasikan, udah selesai gitu. Ya, bisa saja belum puas, karena dia sendiri juga belum bisa mengungkapkan kebutuhannya secara komprehensif kan gitu ya, karena dia memang mungkin belum tahu terhadap domain itu secara menyeluruh. Sehingga itulah gunanya ada tahapan interaksi yang sifatnya iteratif. Artinya di situ ada suatu bentuk conversation antara user dengan sistem. Oleh karena itu ada yang disebut conversational recommender system. Ya, gitu ya. Itu latar belakangnya. Kemudian ada navigation by asking, navigation by proposing, kemudian ada yang kombinasi dari dua itu. Apa itu navigation by asking? Navigation by asking itu adalah sistem dia memberikan pertanyaan, kemudian user menjawab, sistem memberikan pertanyaan, dan seterusnya. Jadi memberikan tanya-jawab, nah diakhiri dengan rekomendasi. Jadi refinement kebutuhan user itu dilakukan melalui mekanisme tanya-jawab. Sedangkan navigation by proposing itu sistem melakukan refinement terhadap kebutuhan user itu melewat rekomendasi. Sistem secara berulang-ulang memberikan rekomendasi produk ke user dan user memberikan feedback. Jadi refinement-nya itu melalui feedback dari user terhadap produk yang direkomendasikan. Jadi secara berulang-ulang sistem itu akan melakukan rekomendasi. Ada yang kombinasi dari NPA dan NPP. Nah, ini yang lebih natural, seperti halnya ini ya, layaknya percakapan dengan seorang profesional sales support. Ya, jadi dengan profesional sales support ini kan dia menanya, kemudian rekomendasi, user bisa memberikan feedback, kemudian bisa nanya lagi, memberikan rekomendasi, memberikan feedback, dan setiap switch antara NPA dan NPP. Ya, gitu ya. Dan ini salah satu paper saya yang terakhir kemarin 2020, Elsevier. Ini saya submit dari 2018, accepted 2 tahun kemudian, 2020, dan dipublikasikan bulan Juli kemarin. Ya, ini 2 tahun pas dari mulai sampai, jadi perjalanannya panjang ini ya, sampai akhirnya bisa goal. Memang ini agak susah ya jurnal-jurnal di Elsevier itu untuk tembusnya. Ini terkait dengan conversational recommender system. Ya, ini nanti yang akan saya bahas bagaimana saya membangun sebuah CRS, apa yang saya bangun dan cara kerjanya seperti apa. Itu nanti akan saya bahas secara khusus ya di bab tentang diseminasi hasil penelitian. Di mata kuliah ini kan ada ya bahasan tentang itu, diseminasi hasil penelitian. Ya, oke, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya stop recording dulu.